Ibu adalah sekolah pertama dan juga utama bagi anak-anaknya. Jagain Norma sama Ambu ya. Saat ini sih intinya ya namanya anak sama orang tua kan pasti nggak ada bekasnya ya Pak. Dan untuk hubungan aku sama ibuku biar orang terdekatku aja yang tahu, dan mungkin nanti seiring berjalannya waktu ya Pak nanti bakal kelihatan gitu. Tapi intinya sekarang cuma tinggal berdua sama Bapak gitu aja sih Pak. Karena yang penting aku tahu aku di sini anak dan yang di sana tetap ibuku. Jadi cukup orang terdekat aja yang tahu. Gitu. Tapi katanya sudah PDKT gitu ya dengan cowok lain. PDKT sama siapa Pak? Calon suami baru maksudnya. Enggak, belum. Fokus kerja sama kuliah aja dulu. Oke. Salam. Oke, kita masih ada satu. Ketika aku mengalami itu kan aku mikirnya kayak kok kenapa aku diselingkuhin sama orang yang paling deket nih sama aku. Terus kayaknya kasus kayak aku tuh aku doang gak sih yang ngalamin gitu. Ternyata setelah aku speak up itu banyak banget yang nge-DM aku, atau bahkan banyak juga yang komen ternyata mereka juga mengalami kasus yang sama gitu kan. Makanya kenapa aku mau difilmin supaya teman-teman atau yang lain yang ada di posisi seperti aku itu bisa ngambil sikap bahwa ketika ada di hubungan yang toksik atau ada di lingkaran yang tidak baik, ayo segera keluar, karena di sini kita nggak salah, di sini kita korban gitu, supaya kedepannya nggak ada norma-norma yang lain lagi Kak gitu. Dan buat para pelaku juga yang mungkin tetangganya belum tahu atau orang lain belum tahu, tapi harus ingat bahwa Tuhan itu maha melihat. Kapanpun Tuhan mau, ketika waktunya terbuka ya semua akan terbuka gitu. Oke, itu jadi akhirnya mau karena alasan tadi Mbak ya, supaya tidak terjadi nggak muncul lagi norma-norma lain. Dan ternyata juga Mbak Norma sendiri pernah dihubungin ya sama orang-orang yang akhirnya ternyata pernah mengalami kejadian yang sama ya. Iya betul Kak. Dan setelah tadi ngelihat trailer filmnya, gimana perasaannya Mbak Norma? Norma maaf. Perasaannya ya pasti bakalan jadi inget lagi ya kayak cuman menurut aku ternyata ketika divisualisasikan dalam bentuk film, wah bagus banget, dan ya nyampe banget sih sakitnya, marahnya gitu kan, kecewanya, dan relate banget sama apa yang aku alami. Lipstick dari aku dipakai, Bu. Bagus, Bu. Cantik. Ngapain ya tiap siang dia pulang ke rumah tapi nggak kabarin Norma? Gimana? Enakan dia apa aku? Itu kalau misalnya nggak bahas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya tiba juga hari perilisan trailer ya Pak. Alhamdulillah setelah kita syuting 28 hari total lamanya, dan juga reading yang menurut aku lama juga ya Pak, sekitaran 3 minggu kita benar-benar sama-sama bekerja sama dengan pemain juga dan acting coach Mas Rukman Rosadi. Aku senang banget bisa terlibat di dalam proyek film Norma Antara Mertua dan Menantu ini. Sebelumnya aku udah sempat dengar, kebetulan karena aku perempuan, jadi yang namanya sosial media itu sering banget lah update gitu, ada berita apa sih hari ini, dan tentang cerita Norma ini ya pastinya aku udah pernah dengar. Terus tiba-tiba pihak di company menghubungi aku bahwa Norma Antara Mertua dan Menantu akhirnya mau difilmkan gitu. Dan aku mendapat kabar untuk menjadi peran Norma di situ. Kenapa aku mau? Karena ini adalah film yang menurut aku banyak pesan yang bisa kita ambil sih gitu. Karena aku pasti mau mengambil film yang di dalamnya itu ada pesan yang tersirat gitu. Ceritanya juga bagus banget, dan juga aku ngeliat karakter aku di sini menjadi perempuan yang strong gitu, dan juga bisa menginspirasi banyak orang di luar sana gitu. Dan ini juga bukan mengangkat tema yang mungkin sensitif aja, yaitu perselingkuhan, tapi di sini juga kita mengajarkan tentang betapa pentingnya kasih sayang keluarga di dalam diri kita masing-masing gitu. Jadi campur-campur lah, gado-gado lah ceritanya menurut aku, kenapa aku mau ambil film ini. Ini sedikit tanya dong,
selama masa syuting film Norma antara mertua dan menantu, di antara Norma Norma di film dan Ambunya yang lebih sering nangis siapa sih? Kalau dilihat dari trailer kayaknya saya ya. Iya sih, kalau ditarik kelihatan sih ini ya, kelihatan Normanya ya. Ya, dari bukan 28 Ambunya ya. hari itu kayaknya cuma 2 hari yang aku nggak nangis. Sisanya nangis semua dan gimana Pak, detailnya tuh kayaknya benar-benar harus harus nangis, harus mendalam banget, dan hampir semua scene tuh rata-rata ya adegannya nangis sih. Menguras energi berarti ya. Lumayan menguras air mata sih. Boleh tepuk tangan dia. Capek. Kamu udah ngebuktiin ke Norma. Kapan pada saat apa, Mas? Karakter memanggil. Oh, karakter memanggil. Aduh, kapan ya? Saya kan lupa ya. Kalau nggak salah Oktober ya waktu itu ada yang calling saya. Nggak. Kapan ya? Mungkin waktu pas pertama kali ketemu sama beberapa cast sih gitu. Jadi aku udah percaya gitu bahwa film Norma ini akan menjadi sesuatu yang menurut aku beda gitu dari film-film yang lain yang akan tayang di Lebaran nanti. Karena aku ngerasa kita semua nih para pemain dan juga tim-tim yang lain itu sangat-sangat profesional banget ngerjain film ini gitu, dan benar-benar kita tuh punya tujuan yang positif juga, jadi kerasa gitu energinya sampai kelar syuting tuh wah ini tuh filmnya bakal menjadi sesuatu yang beda sih, dan seru sih ngerjainnya juga, walaupun yang tadi aku bilang aku banyak adegan nangis-nangis segala macam, tapi kita ngejalanin itu semua tuh dengan ikhlas dan tulus sih gitu, jadi bawaannya happy gitu sih. Ambu cuma ngelahirin Norma, tapi bukan ibu buat Norma. Jawab Ambu, jawab Ambu, sejak apa? Allah, salah aku apa? Mami Wulan tuh Mami. Iya, panggilannya di lokasi Mami Wulan soalnya. Aku baru pertama kali kerja bareng sama Mami Wulan, cuman emang kita beberapa kali ketemu paling di acara di premier kayak gitu. Dan awal sih sempet deg-degan ya, karena ya lawan mainnya pemain senior gitu. Aku tumbuh besar nonton film Indonesia ada dia gitu. Jadi awal pasti gugup, cuman pada saat reading pertama ngobrol segala macem, ya Mami Wulan ternyata asik banget gitu. Kita punya kesamaan selera musik gitu, terus makanan segala macam. Jadi kita ngobrolnya melalui itu gitu. Sampai akhirnya pada saat reading pun berjalan, kita nggak menemukan gap dan masalah apapun gitu. Kita selalu ngobrolin adegan-adegan di keseluruhan film. Terus masalah adegan intimacy juga kita kan pakai intimacy koordinator. Jadi semuanya berjalan dengan aman, dijagain, dan alhamdulillah nggak ada masalah sampai syuting selesai gitu. Bahkan kalau bisa dibilang pun secara chemistry kami bertiga, aku, Mami Wulan sama Tisa juga berjalan dengan sangat baik gitu. Semoga nanti bisa tersampaikan semuanya di film sih gitu. Kamu ada ibu yang waras, yang selingkuh sama menantunya sendiri. Neng, bilang apa kenapa? Mikir. Wabarakatuh, selamat sore semuanya. Terima kasih yang sudah menyematkan hadir malam ini. Malam itu sore ya? Masih sore ya? Masih sore. Kelihatan sama ya. Azan asar aja belum kok, azan asar belum. Terima kasih sekali lagi. Tadi masalah lempar telur ya, itu kita kayaknya cuma 1 kali take ya, Batur ya? 1 kali take. Cuman kita emang latihannya lama, 7-8 kali gitu, karena kita melibatkan hampir 100 lebih dari 130 orang di rumah itu, dan shotnya juga dari dalam keluar, dan kita harus bikin itu perfect karena itu dia tadi, banyak orang udah gitu pakai telur nggak bisa diulang, kalau ulang makan waktu banyak lagi. Jadi sebisa mungkin latihan tuh sepenting itu gitu. Kita hampir 7-8 kali, dan pada saat take pun aku juga
semoga nggak ada yang salah gitu dari pemainnya, dari treatment kameranya gitu. Dan yang aku rasain juga dilempar telur nggak berasa, mungkin karena lagi into karakternya kali ya, karena adegannya lagi adegan puncak, jadi ya aku coba menikmati emosi karakternya aja gitu. Jadi udah nggak berasa kalau ditimpukin. Mungkin kalau 2 kali dilempar juga masih gak berasa deh kayaknya. Tapi kebetulan untungnya cuma sekali gitu. Berapa jam kalau boleh tahu itu akhirnya dari mulai latihan sampai adegannya selesai? Hampir 3 jam kayaknya untuk ambil satu scene itu, lumayan makan waktu. Sebenarnya gitu. syutingnya sih seharian satu sekuen itu. Iya ya. Seharian ya. Cuman kalau khusus adegan yang ditimpukin itu memang kita pengen bikin sesuatu yang realis gitu. Gak ada yang fake gitu. Jadi maunya ya timpuk beneran kayak gitu. Alhamdulillah sih teman-teman pemain semuanya benar-benar memberikan semuanya gitu. Silahkan gitu, asal jangan matanya gitu kan. Tapi benar kena kepala semua itu. Dan tapi yang lempar tuh udah ditunjuk juga Pak? Iya, kita latihan. Jadi siapa yang melempar, karena kan juga presisi kamera kan kita 2 kamera waktu itu ya. Jadi harus benar-benar presisi sih gitu. Pas. Itu yang susahnya ngedirect crowd kan gitu ya. Apalagi ada adegan kayak gitu tuh kadang ekstra, ada yang ketawa, ya? Ada yang ngeliat kamera kayak gitu. Nah itu yang harus dipersiapkan sih. Oke. Gitu. Dan ini selanjutnya untuk Bude Nunung ya. Bude Nunung, ini kan ada adegan Bude Nunung katanya bolak-balik naik tangga sampai akhirnya muntah-muntah. Ya. Boleh diceritain Bude gimana itu adegannya, ceritanya? Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pengalaman saya ya, mungkin sekian tahun saya dapat tawaran film bener-bener drama. Dan di sini memang benar-benar sama Mas Guntur saya nggak boleh ngelawak sama sekali. Saya gerakin badan aja nggak boleh sama Mas Guntur. Bener-bener saya di sini marah, nangis. Ya memang di sini peran saya hanya sebagai budenya Norma, di mana yang membuka perselingkuhan itu adalah saya. Dan di situ saya menangis, marah, jijik, muak, sampai ada adegan saya naik tangga itu sampai saya muntah-muntah. Bener-bener ini pengalaman buat saya, dan ya saya memang belajar banyak ya Mas Guntur di sini ya. Belajar naik motor. Naik motor, bayangin. Saya sampai belajar naik motor sampai jebur got. Belajar naik motor, saya harus naik motor hujan-hujanan. Pokoknya banyak banget pengalaman yang saya dapat di film Norma ini. Makanya pada saat saya dapat tawaran itu kan suami saya, ini ada tawaran film, tapi aku pikir pasti komedi lah, kalau saya nggak mungkin ditawarin. Tapi dramanya gimana? Ini kisah nyata gini. Aduh, kok langsung saya, iya saya mau. Ya udah, akhirnya saya jalanin dan saya ya gimana Mas, saya di Norma. Sebenarnya kan ini film drama gitu, dan drama yang tragedi gitu. Cuman kita pengen membuat sesuatu tuh yang tampak realis dan light gitu. Kebetulan memang secara realnya kan memang ada keluarganya Norma aslinya yang akhirnya nge-gap ya gitu istilahnya gitu. Nah ini diwakili sama Bude Nunung ini. Bude Nunung serius aja kita bikin ketawa gitu misalnya. Jadi filmnya bukan film komedi, saya bilang orang yang lucu, tapi penonton bisa ketawa dengan apa yang nanti disampaikan di actingnya. Pokoknya gitu. Mbak Nunung itu nggak boleh lucu, tapi penonton ketawa. Coba gimana? Saya ngerakin badan gini aja, nggak boleh Mbak, jangan bergerak badannya. Terus gimana? Nggak keren. Marah, pokoknya marah gitu. Tapi ya alhamdulillah ya Mas, lancar ya Mas. Bagus ya. Karena saya juga selalu minta arahan Mas Guntur, terus Mas siapa? Mas Rosa. Itu saya minta arahan, terus gimana saya dan saya mengalami merasakan baru kali ini reading itu kayak gini. Kalau dulu kan nggak setiap dapat tawaran komedi ya udah syuting gitu aja. Ini yang reading, yang harus latihan, ini pengalaman banget buat saya. Mudah-mudahan nanti ada tawaran selanjutnya ya Pak. Amin. Terima kasih. Boleh tepuk. Tapi lama kamu gak pernah benar-benar merasakan punya ibu. Norma cuma mau tanya satu hal.
Bermasalah apa sama Ambu? Untuk Tisa sama Wulan itu udah dari awal, dari pada saat skrip draft 1 saya udah bilang ini harus Tisa dan harus Wulan. Udah nggak ada casting lain, itu udah dari awal. Tapi untuk Yusuf itu kita melalui proses yang sangat panjang, ya Pak, untuk mencari peran menantu yang pas, yang actingnya bisa switch karakternya dari yang lovable menjadi brengsek. Karakternya kayak gitu harus switch, dan itu prosesnya panjang sekali. Kita sampai casting ada berapa orang Pak? Banyak. Ada 20 sampai 25 orang saya ingat. Dan terakhir saya putusin bahwa Pak Guntur lagi di China waktu itu, saya bilang, Pak, udah Yusuf saya pilih untuk jadi menantu, cocok. Kalau Tisa Wulan udah dari awal. Oke, selanjutnya tadi untuk siapa tadi? Tisa tadi ya? Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak salah ngomongnya. Jadi kenapa aku maksudnya riset karakter menjadi Norma ya. Kebetulan aku follow dulu Instagramnya, aku kenalan lah gitu sama Mbak Norma. Aku minta izin atau minta restu, kira-kira Mbak Norma tuh ridho nggak ya kalau misalnya karakter dia asli diperankan oleh aku. Jadi aku ngechat, hai Norma, salam kenal, aku Tisa, aku yang nantinya merankan kamu gitu menjadi Norma. Aku minta izin ya, semoga kamu merestui lah gitu untuk aku memerankan kamu gitu. Yuk nanti kapan-kapan kita ketemu yuk supaya bisa bangun chemistry. Aku juga sedikit mau menanya-nanya gitu tentang kamu seperti apa, tentang cerita aslinya seperti apa gitu. Dan alhamdulillah pihak di company memfasilitasi itu semua. Jadi aku ketemu sama Norma langsung, aku ngobrol-ngobrol, dan Norma juga sempat datang ya ke lokasi syuting. Kita sharing lah gitu dari hati ke hati, bagaimana sih apa yang kamu rasakan gitu. Jadi aku juga melihat gerak-geriknya dia dalam berbicara gitu. Jadi bukan sekedar oh aku memerankan karakter, oh aku dibayar terus aku syuting aja gitu, enggak. Karena aku ngerasa kalau aku say yes untuk sebuah film, aku harus tanggung jawab dan harus profesional mungkin gitu untuk ngejalanin. Dan akhirnya aku tanya-tanya, jadilah yang ada di trailer itu menjadi karakter Normalisme. Semoga Norma nggak kecewa ya sama karakterku. Maafin Abang, kamu gak pernah benar-benar merasakan punya ibu, Nay. Norma cuma mau tanya satu hal. Bermasalah apa sama Ambu? Meluangkan waktu untuk melihat trailer kami yang baru kita launching hari ini ya Pak ya. Iya, hari ini. Semoga pada suka. Tantangan film Norma yang jelas karena ini dari cerita yang asli ya, ada cerita aslinya, terus Normanya juga masih ada. Jadi bagaimana sih membuat film ini menjadi bisa relate dengan para penonton Indonesia gitu. Itu menurut saya yang paling penting adalah ternyata kejadian Norma yang Norma alami sekarang itu ternyata mungkin bisa mewakili orang-orang yang lain juga yang pernah mengalami hal serupa, mirip ataupun sama gitu, tapi yang nggak berani ngomong. Nah ini salah satu message yang kita pengen kasih tahu bahwa bagaimana sih kita harus bersikap gitu, bagaimana sih kita harus mengantisipasi kalau ada kejadian seperti ini gitu. Ya memang ini sebuah tragedi, tapi kan orang harus move on gitu, harus punya solusi. Nah film ini salah satunya bisa menawarkan itu gitu. Selain memang kita mengangkat cerita terinspirasi dari kejadian Norma kayak gitu. Terus yang kedua, buat saya film drama itu selalu personal karena jelas message-nya akan lebih kuat. Nah di film ini saya pengen mengangkat tentang birrul walidain sebenarnya, bagaimana seorang anak tetap harus berbakti kepada orang tua apapun yang terjadi. Nah di sini menurut saya filmnya sangat universal gitu buat siapapun gitu. Dan film ini adalah point of view dari Norma, bagaimana dia bercerita tentang kejadian-kejadian yang dia alami sampai dia harus seperti apa. Nah semua akan terjawab di filmnya. Seperti itu sih. Ini tadi aku dapat fun fact juga dari Pak Guntur dan Pak Diraj ya, waktu kita ngobrol-ngobrol di luar tadi. Ini ternyata setelah banyak film di company sebelum-sebelumnya, akhirnya muncul lagi ini film yang genrenya drama, dan ternyata ini salah satu film
dari D Company yang hari syutingnya termasuk paling panjang ya, mencapai 28 hari. Betul Pak Didas dan Pak Guntur? Benar-benar, itu benar. Dan ini apa ada relate-nya dengan apa namanya tingkat kerumitan apa namanya syuting film Norma ini? Apalagi kan ini kan juga tadi yang seperti Bapak Guntur dan Pak Diras bilang kalau ini adalah apa namanya sebuah film yang berdasarkan inspirasi apa cerita nyata dan apa namanya juga narasumbernya koran katanya Mbak Norma juga hadir ya di lokasi waktu syuting. Itu apa ada apa namanya gimana rasanya Pak? Yang jelas waktu kita syuting adegan pernikahan gitu, terus kita mencoba rekonstruksi dengan foto viralnya gitu, dan pas banget nggak tahu kok tiba-tiba Norma sama Bapak datang gitu ya. Terus dia bilang, loh ini kok gue kayak melihat gue waktu itu, dia bilang gitu, persis banget gitu. Ya nggak tahu ya, kita mencoba secara jujur untuk memberikan film ini secara value ataupun karakternya semuanya kayak gitu. Jadi semoga ya itu menjadi sebuah hal yang menarik buat film ini kayak gitu. Ibu adalah sekolah pertama dan juga utama bagi anak-anaknya. Jagain Norma sama Ambu ya. Film ini juga saya udah bicara sama sutradara saya, Pak, ini kelihatannya cocok untuk Lebaran. Kita emang desainnya untuk Lebaran film ini. Itu dari awal emang udah di planning ini harus di momen Lebaran. Baik kalau gitu. Dan selanjutnya kita akan bertanya ya ke Bapak Guntur Suharyanto, sutradara. 2023 udah ketemu dengan Norma Risma. Waktu itu podcast yang beliau sering ke podcast sudah sampai 20 juta penonton di podcast. Dan saya tanya, apa lagi selain podcast yang bisa kamu ceritakan kepada saya dan tim kreatif saya? Dan yang membuat saya tertarik bahwa biasanya kasih sayang itu datang dari ibu, datang juga dari ibu ke anak. Tapi ini terbalikannya, anak ke ibu. Sampai sekarang hubungan sampai sekarang Tisa sangat mencintai ibunya. Udah terjadi seperti ini, masih sangat cintai ibunya, masih pingin ajak ibunya untuk umroh. Jadi itu yang membuat saya tertarik, hubungan anak dan ibu gitu. Dan sekarang beliau hanya tinggal bersama bapaknya, dan luar biasa lah. Maksudnya film ini mengajarkan kita banyak pesan-pesan yang ingin disampaikan. Lipstick dari aku dipakai, Bu. Bagus, Bu. Cantik. Ngapain ya tiap siang dia pulang ke rumah tapi nggak kabarin Norma? Gimana? Anakan dia apa aku? Itu kalau misalnya nggak bahas sekarang. Atas kehadirannya, thank you Pak Guntur, Tisa, Ibu Nunung, Norma, Yusuf, thank you. Film ini siap tayang Lebaran 2025 untuk liburan panjang sekitar 12 hari ya liburannya. Semoga harapan kita film ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya tidak bisa bilang ini film dewasa ya, tapi ini mungkin 13 plus bisa menonton film ini, karena dari awal emang kita udah rancang ada religiusnya ya Pak ya, religiusnya sangat kental di film ini. Hubungan antara anak dan ibu, hubungan antara anak dan bapak sangat kental di film ini. Itu aja dari saya, thank you. Capek.